Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan mempelajari materi yang ada pada kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik sampai habis videonya ya. Tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bis akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah opa. Ia berangkat naik bis bersama mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari, cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Nah, sekarang kita akan coba ya. Jadi ini adalah soal yang pertama. Di dalam bis, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, jadi ini adalah kue lapis yang dibawa oleh Lani dan mamanya. Nah, kita perhatikan kue lapis tadi ini dipotong menjadi 10 bagian. Nah, yang pertama itu Lani memakan 3 potong kue. Jadi Lani itu memakan 3 potong kue dari 10 potong kue yang ada. Nah, kemudian Mama memakan lagi 2 potong kue dari 10 potong kue yang ada. Nah, berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Ini kita jumlahkan. Perhatikan, karena penyebut dari kedua pecahan ini sama, yaitu sama-sama 10, maka penyebutnya kita tidak usah tambahkan. Jadi langsung saja kita tulis di sini penyebutnya 10. Nah, sekarang kita perhatikan pembilangnya. Yang pertama ada angka 3, kemudian ada angka 2. Ini langsung saja kita jumlahkan seperti menjumlahkan bilangan yang biasa. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Jadi bagian kue yang dimakan Lani dan Mama adalah 5/10 bagian. Kita lanjut. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Jadi di sini ada 1 buah apel yang dipotong menjadi 8 bagian. Lani tadi itu memakan 4 bagian. Jadi Lani ini memakan 4 potong atau 4 bagian apel dari 8 bagian apel yang ada. Kemudian Papa memakan 2 bagian dari 8 bagian apel yang ada. Nah, ini langsung saja kita jumlahkan. Seperti pada yang pertama tadi, karena penyebutnya sama, kita langsung saja tulis penyebutnya 8. Nah, sekarang pembilangnya kita jumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa ada 6/8 bagian. Kita lanjut.
Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Jadi di sini ada pempek lenjer yang dipotong menjadi 6 bagian. 2 bagian dimakan oleh Lani. Jadi Lani memakan 2 bagian dari 6 bagian yang ada. Kemudian Mama memakan 2 bagian sama seperti Lani dari 6 bagian yang ada. Nah, langsung saja penyebutnya langsung saja kita tulis karena sama-sama 6. Jadi pemilainya 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4/6. Perhatikan yang ditanyakan di sini berapa potong pempek lenjer yang tersisa untuk Papa. Nah, yang dimakan oleh Mama dan Lani itu ada 4/6 bagian. Jadi pempek lenjer itu tadi sebelum dimakan oleh Mama dan Lani itu ada 6/6 ya. Jadi ada 6 bagian ya. Nah, karena sudah dimakan oleh Mama dan Lani 4/6 bagian, jadi kita kurang di sini 4/6 bagian. Nah, sekarang sama saja pada saat menjumlahkan, kalau penyebutnya itu sama, langsung saja kita tulis 6. Nah, kita kurangkan pembilangnya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Potong pempek lenjer yang tersisa untuk Papa adalah 2/6 bagian. Ini yang dimakan oleh Mama dan Lani tadi, dan yang tersisa oleh Bapak yang ini ya. Nah, berikutnya saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Jadi Lani tadi meminum 1/4 air yang ada di dalam botol. Kemudian ditambahkan Mama juga meminum 1/4 air yang ada dalam botol. Nah, sekarang jumlah yang telah diminum Mama dan Lani adalah, kita tulis dulu penyebutnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi yang telah diminum Mama dan Lani adalah 2/4. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat 1 jam. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman. Nah, sekarang kita akan mencari kata-kata yang ada dalam pola kotak ini. Di sini ada kata pesawat, pramugari, pengaman, udara, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, dan bandara. Kata-kata ini akan kita cari pada kotak yang ada pada sebelah kiri ini. Nah, kita bisa mencarinya dengan vertikal, horizontal, ataupun miring ya. Nah, kita sudah dapat kata pesawat. Nah, sekarang kita akan cari kata pramugari. Kata pramugari ada di bagian bawah sini. Kita bisa memberi tanda dengan memberikan lingkaran seperti ini. Nah, atau juga bisa diwarnai. Sekarang kita cari kata pengaman. Nah, kata pengaman ada di sini. Langsung saja kita lingkari. Kemudian kata udara ada di sini. Kita lingkari ya. Kemudian ada kata guncangan ada di sini.
Kemudian hujan, kata hujan kita dapatkan di sini. Jadi bisa juga vertikal, horizontal, ataupun miring. Kemudian kata cerah kita dapatkan di sini. Kemudian mendarat kita bisa dapat di sini. Ini adalah kata mendarat. Kemudian aman, kata aman. Nah, kata aman kita bisa dapatkan di sini, aman. Kemudian bandara kita bisa dapatkan di sini, bandara. Nah, semuanya sudah kita dapatkan. Jadi, sekarang kita akan mencari makna dari setiap kata yang kita dapatkan ini. Yang pertama, pesawat. Pesawat ini merupakan alat atau perkakas atau mesin. Nah, kemudian yang kedua ada kata pramugari. Pramugari merupakan maknanya adalah karyawati perusahaan pengangkutan umum atau udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Ketiga, kata pengaman, maknanya adalah alat untuk menghindarkan atau mencegah terjadinya kecelakaan. Yang keempat, udara, maknanya itu ruang di atas bumi yang berisi hawa atau angkasa. Kemudian yang kelima, kata guncangan. Nah, guncangan ini maknanya gerakan atau goyangan yang kuat. Kemudian kata hujan, maknanya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Ketujuh ada kata cerah, maknanya itu terang. Makna terang, kata cerah ini itu bisa kita gunakan pada hari, misalnya hari yang terang atau hari yang cerah, dan bulan yang cerah, warna yang cerah. Nah, kata jernih, cerah ini juga bisa berarti jernih, yaitu biasa kita gunakan pada kaca. Yang kedelapan ada kata mendarat, maknanya itu adalah turun ke tanah atau tentang pesawat ya, pesawat terbang. Kemudian 9 ada kata aman, maknanya itu bebas dari bahaya. Kemudian yang ke-10 ada kata bandara, maknanya itu tempat pesawat terbang diperkenankan mendarat. Jadi begitu ya. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Nah, mungkin di antara adik-adik ini ada yang sudah pernah naik pesawat ketika hujan, atau bahkan ada yang belum pernah. Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain. Kendaraan lain pasti sudah banyak yang pernah mengalami, misalnya saat naik motor kemudian turun hujan, atau saat naik mobil kemudian turun hujan. Nah, mungkin banyak dari adik-adik yang pernah mengalami ya. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Nah, di sini terdapat gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Di sini ada motif Pak Kadang Paul, kemudian ada motif Nek Limbongan, ada motif Pak Tedong, kemudian ada motif Pak Sulang Sang Buah. Nah, motif-motif seperti ini biasa digunakan pada rumah adat suku Toraja yang seperti ini. Jadi kalian bisa jalan-jalan ke Toraja untuk melihat motif-motif ini. Sangat banyak di rumah-rumah Toraja. Nah, kalian perhatikan motif-motif yang ada pada ukiran Toraja ini.
Nah, kalian pasti akan bisa menemukan pola garis yang ada pada ukiran ini. Ada garis lurus, vertikal seperti ini. Nah, kalian bisa menemukan ada garis horizontal, kemudian ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang, kemudian ada juga bermacam garis yang lainnya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.